Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Nurul Afifah, NIM 18010040054. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kajian penelitian saya yang akan saya kaji dengan judul Struktur Kepribadian Tokoh Utama dalam Novel Gadis Pramugari karya Anastasia Anderson. Bab pertama terdapat latar belakang. Pada latar belakang ini terdapat beberapa poin yang akan saya bahas. Pertama, secara garis besar karya sastra mempunyai fungsi, yaitu harus menunjukkan sifat-sifat yang bermanfaat sekaligus hiburan, maka karya sastra itu dapat dianggap sebagai karya sastra yang bernilai. Dengan kata lain, karya sastra harus bersifat fiktif atau rekaan yang mampu membangun imajinasi pembaca. 2. Karya sastra yang diciptakan biasanya dibuat berdasarkan kehidupan nyata, baik dari kondisi lingkungan, peristiwa, tempat, dan sebagainya. Sehingga dengan begitu pembaca dapat merasakan apa yang dirasakan oleh pengarang. 3. Salah satu karya sastra yang paling banyak peminatnya adalah novel. Novel merupakan karya fiksi yang ditulis secara naratif dan bersifat beberapa konflik sehingga dapat mengarahkan pembaca pada gambaran realita kehidupan dalam cerita novel tersebut. 4. Novel yang berjudul Gadis Pramugari karya Anastasia Anderson menceritakan tentang seorang pramugari bernama Gadis yang memiliki hubungan bertahun-tahun dengan Raka, namun hubungan mereka harus kandas karena orang tua Raka tidak merestui hubungan mereka, sehingga memaksa Gadis untuk sedikit demi sedikit melupakan tentang Raka selama bertahun-tahun. Namun, usaha Gadis melupakan Raka selama bertahun-tahun itu dihancurkan oleh sebuah reuni kecil, mempertemukan mereka kembali dan membuat semua berantakan dengan sekejap. Nah, pada bab 1 ini fokus penelitian saya yaitu menganalisis unsur-unsur intrinsik dan struktur kepribadian tokoh utama dalam novel pramugari karya Anastasia Anderson. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana gambaran unsur intrinsik pada novel Gadis Pramugari karya Anastasia Anderson. 2. Bagaimana struktur kepribadian tokoh utama dalam novel Gadis Pramugari karya Anastasia Anderson. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengkaji dan mendeskripsikan unsur intrinsik pada novel Gadis Pramugari karya Anastasia Anderson. Kedua, mendeskripsikan struktur kepribadian tokoh utama dalam novel Gadis Pramugari karya Anastasia Anderson. Manfaat penelitian. Yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan dalam bahasa Indonesia, khususnya dalam teori psikologi sastra. Kedua, hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk menambah informasi terhadap karya sastra. Selanjutnya ada bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama ada teori kajian strukturalisme. Kajian strukturalisme merupakan kajian yang meneliti hubungan antar unsur atau intrinsik yang bersifat saling memengaruhi bersama dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Unsur intrinsik merupakan unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur-unsur intrinsik tersebut yaitu tema, tokoh,
dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Namun dalam kajian ini saya akan membahas tentang tokoh dan penokohan, kemudian alur. Selanjutnya ada teori tentang kajian psikologi sastra. Dalam teori-teori sastra modern terdapat beberapa kajian, salah satunya psikologi sastra. Psikologi berasal dari kata Yunani yaitu psyche, yang berarti jiwa, dan logos yang berarti ilmu. Sehingga pengertian psikologi menurut Atkinson 1996 halaman 7 menyatakan bahwa psikologi artinya ilmu jiwa atau ilmu yang menyelidiki dan mempelajari tingkah laku manusia. Menurut dalam buku Minderop Albertin 2010 halaman 3. Salah satu teori psikologi sastra yang paling banyak dibahas dan dipelajari yaitu kajian psikoanalisis Sigmund Freud. Kajian psikoanalisis merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Selanjutnya ada teori tentang struktur kepribadian tokoh. Dalam kajian psikoanalisis, Sigmund Freud menghasilkan pembahasan tentang struktur kepribadian manusia. Struktur kepribadian manusia merupakan hasil konflik dan rekonsiliasi ketiga sistem kepribadian tersebut. Ada pula faktor yang mempengaruhi kepribadian, salah satunya yaitu faktor historis, masa lampau, dan faktor kontemporer. Analoginya faktor bawaan dan faktor lingkungan dalam pembentukan kepribadian individu. Dalam struktur kepribadian ini terdapat pembahasan mengenai pembagian psikisme manusia yaitu id, ego, dan superego. Selanjutnya ada bab 3 tentang metodologi. Yang pertama terdapat jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Kemudian data dan sumber data. Data berupa kutipan kalimat, sedangkan sumber data diperoleh dari novel Gadis Pramugari karya Anastasia Anderson. Metode penelitiannya yang pertama teknik penyediaan data, menggunakan metode simak dan teknik catat. Kedua, teknik penganalisisan data, teknik analisis data kualitatif. Selanjutnya, teknik pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan. Dan selanjutnya yaitu teknik analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.